Nah, sebelum kita masuk ke inti videonya, di sini saya mau menginformasikan bahwa Brokerage M sedang mengadakan kompetisi ya, atau daily arena. Di sini teman-teman bisa melihat hadiahnya. Nah, teman-teman bisa mengikuti ini dengan melakukan pendaftaran. Untuk pendaftaran, link ada di deskripsi di bawah ini. Dan untuk info lebih lanjut, di video sebelumnya sudah saya bahas. Teman-teman bisa mempelajarinya. Link video tentang daily arena ini juga akan saya sertakan di deskripsi di bawah ini. Hai para brother, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara analisa yang paling mudah yang bisa digunakan oleh trader pemula. Teknik analisa ini cukup populer dan jika digunakan dengan benar dan tepat, maka kita juga bisa mendapatkan profit yang konsisten. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana cara menganalisa menggunakan trendline dengan kombinasi konfirmasi candlestick. Nah, yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi trend. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, trennya adalah tren naik. Nah, kita bisa tarik garis trend line di sini. Kita tarik dari yang terendah ke terendah selanjutnya. Nah, kita bisa gabungkan ya. Ini cara untuk menarik trend line. Kalau misalnya kita lihat di sini, harga beberapa kali memantul ya dari garis trend line yang sudah kita tarik. Nah, kita juga bisa tarik trend line resistennya. Nah, begitu juga untuk trendline resistennya, beberapa kali disentuh dan memantul dari atas lalu turun lagi. Channel ini atau trendline ini kita akan gunakan sebagai support dan resisten. Nah, garis trendline bawah ini adalah supportnya dan garis atas trendline ini adalah resistennya. Artinya ini adalah batas bawah dan ini adalah batas atas. Nah, jika tren naik, maka fokus utama kita adalah buy. Seperti di chart ini, maka kita hanya fokus untuk mencari open posisi buy. Selanjutnya, untuk titik entry terbaik kita adalah ketika harga menyentuh support ya atau trendline bawah ini, maka ini adalah area entry terbaik kita. Kalau misalnya kita lihat di sini ada pola candle pin bar. Lalu selanjutnya di sini ada bullish engulfing. Candlestick turun ini atau yang merah ini lebih kecil daripada candle hijau atau candle naik ini. Nah, ini dinamakan sebagai bullish engulfing. Jadi di sini ada momentum buy. Nah, kalau misalnya harga sudah menyentuh batas bawah ini atau support, maka jika pola ini muncul, ini adalah saat untuk kita bisa open posisi buy. Nah, timing yang paling pas untuk entry posisi buy adalah ketika candle ini close. Jadi membentuk candle baru, maka kita bisa langsung open posisi buy. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kita bisa pasang take profit kita ya di resisten atau di tertinggi sebelumnya. Untuk stop lossnya kita bisa tempatkan di bawah daripada trendline ini ya, atau supportnya. Kita juga bisa lihat ya di sini ada resisten become support, resisten yang sudah ditembus lalu menjadi support, maka ini menjadi validasi kita yang paling kuat. Kita juga bisa menempatkan ya take profit kita di garis resisten ini. Nah, kalau misalnya kita lihat harga selanjutnya, harga naik lalu turun lagi, di sini kita bisa lihat harga kembali menyentuh support kita atau trend line. Lalu di sini kita belum ada konfirmasi candlestick. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konsisten, kita jangan open posisi buy di sini karena kita belum mendapatkan konfirmasi candlestick. Nah, lalu harga naik, di sini melakukan pullback. Di sini ada pola candlestick pin bar. Ketika ini muncul, maka kita bisa open posisi buy. Nah, seperti yang saya katakan tadi, timing yang paling pas untuk open posisi buy adalah ketika candlestick bullish ini atau candle naik ini melakukan closing dan melakukan perpindahan candle, maka kita bisa langsung open posisi buy. Untuk take profitnya kita bisa tempatkan di resisten terdekatnya di sini. Ini adalah tertinggi terdekatnya. Untuk area stop loss kita bisa tempatkan di bawah support ini. Ini adalah stop loss yang cukup kuat. Nah, jadi cukup mudah. Yang pertama kita mengidentifikasi tren ya. Kita lihat di sini adalah tren naik dan tren line ini kita bisa menggunakannya sebagai support dan resisten. Nah, yang kedua area entry. Area entry kita adalah ketika harga memantul dari atas ke bawah dan menyentuh garis tren line ini atau support kita, maka ini adalah area entry kita. Nah, kemudian langkah ketiga atau yang terakhir adalah konfirmasi candlestick. Nah, seperti di sini kita bisa menggunakan pola candlestick engulfing ya atau bullish engulfing. Kemudian di sini ada pola candlestick pin bar. Jadi kita bisa menggunakan pola candlestick pin bar ataupun engulfing. Ya, jadi cukup mudah. Ini hanya 3 langkah. Teman-teman pasti bisa menggunakannya.
Nah, kita akan cari contoh yang lain ya. Jadi pola seperti ini cukup banyak terjadi. Kita bisa tarik dari sini ya. Kita hubungkan. Di sini kita bisa tarik dari sini, di sini, dan di sini. Nah, kalau misalnya di sini sudah terjadi, terhubung dua titik, maka di sini kita bisa cari entry kita. Ini bisa dinamakan sebagai resisten. Nah, ketika garis resisten ini disentuh, lalu muncul pola candlestick, maka kita bisa entry posisi sell. Ya, jadi trennya turun, maka kita fokus entry posisi sell. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini muncul pola candlestick pin bar. Ketika ini muncul, maka kita bisa menunggu candle selanjutnya. Candle merah ini melakukan closing, maka di candle selanjutnya kita bisa open posisi sell. Untuk stop lossnya kita bisa menempatkannya di atas ini, di atas tertinggi sebelumnya. Untuk take profitnya kita bisa ambil 1/3 ya, atau 1/2. Ini untuk mengurangi resiko. Nah, jadi cukup mudah ya, cukup mudah. Ini juga banyak terjadi. Seperti di sini tadi, kita jangan melakukan sell ya. Kita bisa saja melakukan sell tapi dengan kehati-hatian yang tinggi, tetapi saya sarankan fokus saja untuk posisi buy. Mungkin sekian dari video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Salam profit.